Anda yang diciptakan dalam gambar Allah, Anda diciptakan untuk memimpin. Maka jangan kaget setelah Anda dilahirkan ke dalam dunia, setelah Adam dilahirkan dalam dunia, ada sebuah mandat. Taklukkanlah bumi ini. Sabdu, taklukkanlah bumi ini. Menaklukkan bumi ini berarti Anda harus punya kemampuan untuk memimpin. Dan Tuhan kalau menunjuk kita untuk memimpin tidak hanya sekedar menunjuk. Allah memberikan yang namanya otoritas. When I stop learning, I stop growing. Katakan 1, 2, 3. When I stop growing, I stop leading. Tahu artinya? Ketika saya berhenti belajar, saya berhenti bertumbuh. Ketika saya berhenti bertumbuh, saya berhenti memimpin. Jadi tugas utama seorang pemimpin, selain memimpin adalah bertumbuh. Bertumbuh itu tidak bisa terjadi secara otomatis. Bertumbuh harus diusahakan. Maka tempatkanlah dirimu dalam atmosfer pertumbuhan. Termasuk di tempat bekerja. Kalau di tempat kerja Anda tidak mengalami pertumbuhan, cari tempat yang lain. Saya ulangi lagi. Kalau di tempat pekerjaan Anda sudah tidak bertumbuh, artinya Anda hanya menjalankan rutinitas dan tidak ada penambahan ilmu, penambahan skill, penambahan wawasan. Lebih baik Anda pergi ke tempat yang lain di mana Anda bisa bertumbuh. Amin. Dan hari ini kita akan masuk pelajaran leadership, mandat sejuta pemimpin yang dulu pernah kami ajarkan untuk para hamba Tuhan di seluruh Indonesia. Jadi berbahagialah Anda yang belum pernah mengikuti, karena ini kalau ikut pelajaran, satu modul, saudara bayarnya mahal sekali. Dan hari ini saudara tidak perlu bayar, cukup senyum dengan saya. Ya kan? Bayar dengan senyum. Kita akan belajar mengenai mengapa dan bagaimana Allah memanggil kita untuk memimpin. Saya mulai dengan kalimat ini, setiap orang dipanggil untuk memimpin. 1, 2, 3. Percaya atau tidak? Siapa pertama yang Anda pimpin? Diri sendiri. Anda harus bisa memimpin diri sendiri, karena setelah Anda bisa memimpin diri sendiri, Anda bisa memimpin yang lain. Terutama para pria. Jangan menikahi anak orang sebelum Anda bisa memimpin dirimu sendiri. Jelas ya? Sebab kalau Anda sendiri tidak bisa memimpin diri sendiri, kemudian saudara menikahi anak orang, nanti dia akan bingung. Nah kalau pemimpinnya bingung, saudara akan ikut jadi bingung. Kalau suami bingung, istri bingung, anak-anak bingung, cucu bingung, lahir generasi bingung. Nah nanti kita akan melihat generasi yang bingung itu di kitab Hakim-Hakim. Tapi sebelum itu, saudara-saudara, ada sebuah kalimat yang luar biasa. Anda terlahir untuk memimpin. Saudara bisa melihat di buku catatan saudara-saudara bahwa Allah menciptakan Anda untuk menjadi seorang pemimpin. Diciptakan dalam gambar Allah berarti kita diciptakan untuk memimpin. Karena Allah itu pemimpin. Jadi Anda yang diciptakan dalam gambar Allah, Anda diciptakan untuk memimpin. Maka jangan kaget setelah Anda dilahirkan ke dalam dunia, setelah Adam dilahirkan dalam dunia, ada sebuah mandat. Taklukkanlah bumi ini. Sabdu, taklukkanlah bumi ini. Menaklukkan bumi ini berarti Anda harus punya kemampuan untuk memimpin. Dan Tuhan kalau menunjuk kita untuk memimpin tidak hanya sekedar menunjuk.
Allah memberikan yang namanya otoritas. Allah memberikan otoritas kepada kita semua untuk memimpin. Maka beranak cuculah, taklukkanlah bumi ini. Saudara-saudara, ini luar biasa. Pak Miles Monroe menulis buku mengenai kingdom, kerajaan Allah, dan mandat kerajaan Allah yang diberikan kepada kita. Jadi ada sebuah kalimat, sejak Allah memberikan mandat menaklukkan sabdu atau dunia ini saya serahkan kepada kalian manusia, maka sejak saat itu semua yang berurusan dengan dunia ini, manusia diberi kuasa untuk melakukannya. Nah, manusia bisa merusak atau bisa mengelolanya. Manusia bisa menghancurkan atau bisa menjadikan bumi menjadi tempat yang lebih baik. Tergantung Anda semuanya. Yang jelas Allah mengatakan sabdu. Taklukkanlah bumi ini. Dengan kata lain, ini bumi sekarang ada di wilayah kekuasaan kamu. Kamu yang harus memimpin. Amin. Ada sebuah ilustrasi mengenai kerajaan. Di dalam kerajaan, Anda diutus menjadi perwakilan Tuhan untuk mengelola wilayah yang namanya mungkin koloni. Kalau dulu ada zaman kolonial, ya kan? Maka waktu Indonesia masih jadi jajahan Belanda, ratu dari Belanda mengirim gubernur. Ya, gubernur itu diberi wewenang untuk apa? Memimpin wilayah koloni. Anda diciptakan oleh Allah untuk menjadi perwakilan Allah untuk memimpin di mana Tuhan menaruh Anda di situ. Maka Allah tidak hanya sekedar mengutus, Allah memberikan otoritas. Apa? Anda boleh bertindak mewakili pemimpin yang mengutus Anda. Maka jangan kaget kalau Yesus pernah mengatakan segala kuasa di bumi dan di surga telah diberikan kepadaku. Oleh karena itu, pergilah. Jadikanlah semua bangsa muridku. Saudara-saudara, kita diberi otoritas. Yang ketiga, jika Allah memerintah kita, maka kita akan dimampukan, kita akan diberi kecakapan untuk melakukannya. Amin. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau Anda sudah sadar bahwa setiap orang diciptakan untuk menjadi pemimpin, yang kedua, Allah sudah memberikan otoritas. Yang ketiga, bukan hanya otoritas, Tuhan memberikan skill, makanya dia menginvestkan yang namanya talenta. Masing-masing Tuhan sudah memberikan talenta kepada Anda atau skill, kemampuan. Saudara bisa lihat waktu masih kecil. Siapa yang kalau main di kampung yang ambil inisiatif adalah saudara. Sebetulnya sudah bisa kelihatan. Anda punya kemampuan untuk memimpin kalau Anda punya ide. Ayo kita bangun rumah-rumahan. Semua teman saudara main dengan saudara, bangun rumah-rumahan. Siapa yang biasanya ambil inisiatif? Ayo, yang lain? Yang lain ngikut atau Anda punya ide, langsung Anda punya ini misalkan, waduh ini waktunya ngerujak. Kemudian tiba-tiba ada yang, oke, kalau gitu saya yang naik pohon. Ya kan? Ya, kemudian, oh saya yang nyambal, oh saya yang kupas. Ide pertama siapa? Biasanya yang punya ide pertama siapa? Elda. Misalkan Elda yang bilang, ini baiknya hari ini kita ngerujak. Kemudian semua digerakkan, Elda sedang memimpin. Karena memimpin itu sebetulnya mempengaruhi orang untuk melakukan sebuah tujuan. Menggerakkan orang untuk melakukan tujuan. Jadi saya lihat-lihat, waduh, waktu kecil saya
sudah lihat ada panggilan jiwa pemimpin itu saya ada. Misalkan pokoknya ada 2 teman saya yang selalu ngikut. Namanya Suripto dan yang satu namanya Sungatno. Kalau saya bilang, ayo kita nyari Salak. Waduh, semua 2 itu pasti akan ngikut. Di kampung saya itu di pinggir-pinggir sungai, karena itu hutan jati, di setiap pinggir sungai itu dikelilingi pohon salak liar. Jadi, saudara-saudara, zaman saya kecil kita tidak takut dengan pacet. Tahu pacet, binatang yang suka nempel nyedot darah, kita tidak takut. Lintah, orang Jawa bilang pacet. Kadang-kadang saking senengnya pokoknya kita pakai indera penciuman. Ya, di mana ada bau salak udah matang, kita bisa tahu nih. Di mana salah ini? Ya kadang-kadang sampai terjatuh, kadang-kadang banyak duri kena di kepala, tidak masalah zaman-zaman itu, ya kan? Jadi ada ide seperti itu, kemudian biasanya kita akan main, ayo kita main. Di kampung biasanya main apa? Di zaman saya kecil ada namanya gempuran. Saudara tidak tahu, zaman-zaman saudara kalau ditanya, ayo main gempuran, saudara pikir apa itu gempuran? Jadi batu disusun, ya, kemudian kita dari jarak pakai batu dilempar, kalau kena kita lari sembunyi. Nanti yang jaga di situ, ya kan, harus cepet-cepetan. Ya, kalau dia kalah cepat, dia akan jadi lagi di situ untuk nyari yang lain. Namanya gempuran. Nah, ide-ide itu ada sejak saya kecil, termasuk ide nyuri nangka itu ada, saya pernah. Saya bisa mempengaruhi, ayo. Ini musim nangka, kita nyari. Nah saudara-saudara, kepemimpinan adalah mempengaruhi orang untuk meraih sebuah tujuan. Nah jadi sebetulnya kalau bicara mengenai kepemimpinan, kata kuncinya adalah mempengaruhi. Leadership is influence. Siapa dulu di panti lama yang suka bangun tengah malam ngambil makanan di kulkas? Ya kan? Siapa yang suka lompat pagar keluar? Ya. Ya. Jadi Anda bisa mempengaruhi teman-teman Anda untuk meraih sebuah tujuan, itu leadership. Jadi saudara-saudara, orang yang pandai mempengaruhi dan bisa menggerakkan orang lain, Anda sedang menjadi seorang pemimpin. Jadi di buku itu, saudara, Oswald Sanders mengatakan, leadership is influence. Kepemimpinan itu adalah mempengaruhi, tidak kurang, tidak tambah. Artinya itulah kepemimpinan. Kepemimpinan adalah mempengaruhi. Yang kadang-kadang bisa mempengaruhi yang jahat juga. Nyuri nangka tetangga. Ya. Tapi pada waktu Anda bisa menggerakkan orang untuk mengikuti tujuan Anda sedang menjadi pemimpin. Jadi bisa berpengaruh ke yang jahat, bisa berpengaruh ke yang baik. Jadi saudara-saudara, coba lihat riwayat hidupmu. Ada enggak waktu-waktu di mana saudara bisa mempengaruhi orang lain untuk melakukan sebuah keinginan atau tujuan yang saudara punya di benak saudara. Ayo kita lakukan ini, dan teman-teman saudara mengikuti. Iya kan? Pernah waktu kecil, ya, puji Tuhan. Dan saudara-saudara ternyata itu dilihat oleh guru. Jadi pada waktu saya SMP ada pemilihan ketua OSIS dan saya terpilih menjadi ketua OSIS. Jadi ada bakat-bakat yang Tuhan sudah berikan kepada Anda untuk memimpin. Nah, persoalannya adalah Allah memberikan izin kepada Anda untuk memimpin, tetapi kebanyakan Anda akan memberikan alasan tidak bersedia, sama seperti Musa. Kita belajar dari Musa, ya kan? Izin Allah untuk memimpin. Pada waktu Tuhan memanggil Musa, pada waktu Musa sudah lari dari Fir'aun karena pembunuhan, kemudian dia sembunyi di sebuah gunung,
dia berjumpa dengan Tuhan dalam bentuk semak yang terbakar, dan Tuhan mau mengutus Musa. Alasan pertama Musa tidak mau, seperti Anda semuanya biasanya tidak mau juga, adalah siapakah saya? Nah biasanya kalau Tuhan memberikan tugas dan Tuhan memilih seseorang, karena Tuhan melihat potensi ke depan Anda, bukan melihat siapa Anda sekarang. Perhatikan baik-baik. Kalau Allah memimpin atau menunjuk Anda atau memanggil Anda untuk menjadi pemimpin masa depan, karena Allah tahu potensi Anda. Anda di masa depan beda dengan Anda sekarang. Anda sekarang mungkin mengatakan, aduh Bapak, saya belum bisa ini. Saya dari kampung, saya tidak tamat SMA, saya ini tidak pandai, macam-macam. Musa keberatan. Siapakah saya? Nah kebanyakan Anda akan merasa saya tidak layak. Ya kan? Hampir semua pemimpin yang dipanggil oleh Tuhan, Musa, Yesaya, Yeremia, Gideon, mengatakan, siapa saya? Siapa saya? Mereka lupa bahwa Tuhan sudah menginvestkan sesuatu. Gideon contohnya, waktu mau dipanggil menjadi seorang hakim, Tuhan mengatakan, hei pahlawan yang gagah perkasa. Gideon mengatakan, hah? Pahlawan? Saya dari suku yang terkecil. Saya dari kampung yang terkecil. Kalau boleh dibahasakan, saya datang dari Waikero. Atau saudaramu mungkin mengatakan, saya ini dari kampung Tangairi. Saudara tidak tahu Tangairi di mana. Saudara, saya dari kampung sekecil, orang tua saya buta huruf semua Bapak. Saya tidak punya pengalaman memimpin. Bagaimana saya harus memimpin umat Israel? Saudara dengar, kalau Tuhan menunjuk saudara, karena Tuhan tahu di dalam diri saudara sudah ada deposit kemampuan yang Tuhan berikan dalam diri saudara. Tuhan bisa melihat itu ada dalam diri saudara. Mungkin saudara tidak sadar. Kok saya dulu menjadi ketua OSIS? Waktu itu tidak sadar. Ya kan? Saya bikin grup dangdut waktu SMA. Saudara, kalau zaman itu saudara lahir, setiap kali ada mau tampil itu ada mobil pickup keliling kampung. Saksikan pertunjukan dangdut, lollipop, namanya lollipop. Orang bisa datang, saudara, walaupun main ala kadarnya, tapi karena di desa haus hiburan orang pada datang. Padahal kunci gitarnya itu aja, dari lagu ke lagu sama aja. Tapi namanya yang penting ada penampilan. Saudara-saudara, saya jadi merenung, oh ternyata skill itu sudah ada, perlu diasah, perlu saudara kembangkan. Jadi kalau ditunjuk untuk memimpin kelompok sel, pimpin bagian dapur, pimpin di asrama, pimpin di kelas, itu bagian dari proses di mana Anda sedang diarahkan oleh Tuhan untuk menuju maksimal seperti yang Tuhan rencanakan.